Kajian Fathul Bari Kitabur Riqaq tentang melembutkan hati ya, sudah bab ke-48, bab kisos nya, babul kisosi yaumal qiyamah. Ternyata ini khusus ya, kisos ini ya khusus seperti kisos di dunia gitu ya, yaitu apabila seseorang berbuat kezaliman gitu ya kepada yang lain, kepada orang lain. Nah, kalau tidak dikisos di dunia maka dikisosnya di akhirat. Itu ya, babul kisos ini memang khususnya ada kisos itu di akhirat nanti. Dan hal ini ya terkait itu dengan kezaliman seseorang terhadap yang lain. Jadi demikian ya, apabila karena di dunia sekarang gitu ya, di dunia sekarang ini Allah sudah mengadakan hukuman kisos. Yaitunya Allah sudah mengadakan hukuman kisosnya. Kisos itu kalau di sini kan, kalau di dunia hukuman yang diterima oleh orang yang melakukan kejahatan, mungkin ya sebutlahnya melakukan kejahatan terhadap orang lain. Hukuman kisos itu adalah si pelakunya itu mendapat hukuman dengan tindakan yang sama. Nah, kalau di akhirat nah beda lagi nanti. Kalau artinya kalau tidak dikisos di dunia, ya kalau tidak menjalani hukuman kisos di dunia, nah ternyata kisos itu harus berarti tetap harus dijalankan hukumannya. Nah, kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Tentu beda ya, karena kalau di dunia misalnya kalau seseorang membunuh, maka menurut hukum Islam, katakanlah diputuskan oleh pengadilan Islam, maka dibunuh orang ini dibunuh ya karena dia melakukan pembunuhan. Nah, kisos itu kan yang sama gitu, yang sama, disebutnya nyawa dibayar nyawa gitulah dan sebagainya gitu. Nah, di akhirat tentu berbeda. Karena kalau di sini membunuh dibunuh lagi, di akhirat nanti bagaimana dibunuh? Nggak ada mati ya, di akhirat nggak ada mati lagi. Nah, tapi kurang lebih tentang gitunya kisos ini terkait dengan kezaliman, berarti ini ya, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Kalau yang di dunianya perbuatan tersebut itu semestinya kena oleh hukum kisos, pelakunya menjalani hukum kisos, ya ternyata di dunia tidak dijalankan hukumnya, tidak mendapatkan hukuman kisos, maka itu harus tetap terjadi. Ya, kisos itu harus tetap terjadi. Nanti oleh Allah dijalankan di akhirat. Yang kemarin ya baru judulnya ya tentang kisos. Nah, di mana judulnya demikian ya, babul kisos yaumal qiyamah. Bab kisos pada hari kiamat. Nah, tapi di dalam judulnya ini Imam Al-Bukhari memasukkan nama-nama ya, kemarin itu kan nama-nama tentang hari kiamat. Nah, sekarang mulai nih hadis-hadisnya ya, masuk ke hadis-hadisnya. Sekarang ada 3 nih hadisnya. Yang pertama hadisnya sangat pendek, termasuk juga sanadnya alatlah bagian ilmu hadis, temalah ini saja nih hadisnya nih ya. An Abdillahi radhiyallahu anhu qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awalu ma yuqlo bainan nasi fid dima. Dari Abdullah
bin Mas'ud biasanya ya, kalau Imam Bukhari menyebut Abdullah saja itu Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridhoinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalu mayuqdo bainan nasi fid dima. Hanya sekiannya, redaksi hadisnya sangat pendek. Yang pertama diputuskan. Ya, awalu mayuqdo, yang pertama kali diputuskan, bainan nasi, di antara sesama manusia, fid dima, terkait dengan darah. Persisnya di sini pembunuhan. Ya, persisnya yang dimaksud darah di sini adalah pembunuhan. Dari ini yang pertamanya, yang pertama kali diputuskan, itunya diputuskan apa bahasa itunya, diputuskan lah. Yang pertama kali diperkarakan, yang pertama kali diadili gitulahnya oleh Allah di antara sesama manusia itu terkait dengan darah. Nah, demikianlahnya redaksinya sangat pendek nih. Awalu ma yuqdo bainan nasi fid dima. Nah, intinya sebetulnya nantinya ya tentang ya berhati-hatilah, berartinya berhati-hatilah lah ini apa namanya ya, jangan sampai ya, berhati-hatilah jangan sampai ada kezoliman terhadap orang lain, nanti dikisos oleh Allah. Ya jangan sampai terjadi itulahnya. Ini kan ini yang paling beratnya, yang paling berat kejahatan mungkinnya seseorang terhadap orang lain ya sampai membunuhnya, berarti ini yang terbesar gitunya, kezaliman, kejahatan itu seseorang terhadap yang lain itu yaitu pembunuhan. Nah, tapi kan bukan hanya pembunuhan, ini yang pertama gitunya ya. Ini khusus kan terkait tentang kisos, karena di dunia juga adanya kisos itu bukan hanya untuk pembunuhan. Hatudina ayatnya teh naon teh anu an-nafsu bin nafsi asinu bisini kalau nggak salah, tentang kisos teh. Surat apa teh? Lupa lagi deh. Sebentar, mudah-mudahan ketemu nih. Nah, ini nih surat Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan, di terjemahannya Al-Baqarah, di Al-Maidah ayat 45. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya. Ini bahkan nih yang dimaksud di sini di dalam kitab Taurat. Artinya sejak dulu Allah sudah mengadakan kisos. Bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Artinya bukan hanya pembunuhannya yang namanya kisos. Gitu, ada yang matanya disiram air cabai. Nah, seperti itu juga berarti hukumannya. Dikitu berarti ku algojor teh panonat di pakai saos. Nah, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, nah ini urusan belakangan, artinya memaafkan, bahkan untuk membunuh juga. Ya, ada anjurannya ya, keluarga korban berarti sebutannya ya. Kalau memaafkan itu lebih baik. Ya, keluarga korbannya kalau terjadi pembunuhan, ya keluarga korban memaafkan itu lebih baik. Tapi pihak terdakwa atau yang membunuhnya terdakwa itu wajib membayar diat, namanya wajib, itu harus membayar diat. Nah, kalau kasus ininya kasus ada banyak, cukup sering sihnya ada kasus di Arab Saudi. Nah, di sana kan diberlakukan hukum Islam. Di antaranya beberapa waktu yang lalu lah ada seorang TKW yang membunuh majikannya karena membela diri.
Tapi tetap saja itu membunuh, dia kena hukum kisos. Laporlah itu ke pemerintah Indonesia. Nah, pemerintah Indonesia mengusahakan supaya tidak sampai dikisos. Ternyata keluarga korbannya minta, boleh kami minta sekian M. Aduh, mahal ternyata. Boleh kami asal minta sekian miliar misalnya. Artinya memang wajibnya si keluarga korban itu kalau memaafkan lebih baik. Tapi memang ketentuannya dari Allah, pihak terdakwa atau pelaku itu wajib mengeluarkan diat, namanya diat. Nah, barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zolim. Nah, gitu. Ini diantaranya ayat kisos, bahkan ini sejak di dalam kitab Taurat. Nah, atau yang tentang ininya nih, kata kisosnya gitunya diantaranya di surat Al-Baqarah kalau nggak salah. Al-Baqarah 178. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos. Ini Al-Baqarah 178 ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu kisos berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka. Tapi bukan betul-betul harus sama saja, harus sama persis ya. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan wanita dengan wanita. Barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, nah ini keluarga korban memaafkan. Ya, barang siapa mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat, namanya. Memang wajib ya, banyak ketentuannya. Kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Sebutnya bisa nego lah ya mah. Karena memang tidak ada ketentuan standar gitu yang tidak ada. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa melampaui batas setelah Allah menetapkan demikian, maka baginya siksa yang pedih. Kemudian di ayat 179-nya, ini yang sulit nih ya dijangkau oleh akal manusia. Walakum fil kisosi hayatun. Dalam hukum kisos itu ada hidup, ada kehidupan bagi kalian. Pan kisos dibunuh, kenapa jadi ada kehidupan? Di dalam kisos itu ada walakum bagi kalian fil kisosi, di dalam hukum kisos itu hayatun, ada kehidupan. Ya paingan yang diserunya juga ya ulil albab. Ya ulil albab yaitu orang-orang yang mampu memahaminya. Karena kalau sekilas kan kisos, ya kisos banyak ada kematian bukan kehidupan. Yang satu dibunuh, kemudian pembunuhnya gue kemudian digantung ya. Gitulahnya ada nih kisos, artinya sejak di dunia gitunya Allah mengadakan hukum kisos. Nah, kisos ini terkait dengan dosa yang dilakukan terhadap sesama manusia. Nah, Allah mengadakan hukum kisos. Kalau itu tidak dijalankan ketika di dunia, lolos katakanlah dari hukuman kisos ketika di dunia, kecualinya yang tidak dijalankan itu apabila seperti yang tadi di keluarga korban memang memaafkan. Nah, artinya bukan tidak menjalani, malah itunya lebih baiknya kalau keluarga korbannya memaafkan. Artinya
hukumannya diganti berarti dengan mengeluarkan atau membayar sejumlah uang. Ya bukan tidak menjalani hukumannya, tapi hukumannya digantinya karena ada gitulah apa tadi disebutnya pemaafan dari keluarga korban, diganti hukumannya kalau demikian. Nah kalau keluarga korbannya tidak mau memaafkan, ya wayah ya eta mah. Ya kalau keluarga korbannya tidak mau memaafkan, tidak bisa tidak, harus dikisos. Nah beda lagi dengan ini, kalau mencuri bukan kisos namanya kalau mencuri. Ya kalau mencuri dikisos, mati yang mencuri dicuri lagi. Kalau mencuri dicuri lagi. Eta ditoel-noel deui kayak tuh. Ya, kalau yang mencuri kalau mencuri itu hukum had namanya. Sebutannya hukum had, yaitu potong tangan. Mencuri mah bukan dicuri lagi. Misalnya kalau mencuri sebutir telur berarti dikisos, berarti dia harus mengeluarkan sebutir telur misalnya. Nah bukan demikian kan. Kalau mencuri itu tanpa melihat, sebetulnya tanpa melihat seberapa banyak, seberapa besar yang dicurinya. Mencuri adalah mencuri, potong tangan berarti. Ada hadisnya yang menerangkan meskipun hanya mencuri sebutir telur, itulah mencuri adalah mencuri, yang hukumannya dipotong tangan. Nah, itu hadnya bukan kisos. Memang mencuri pun kan terkaitnya kejahatannya, pelanggarannya, perbuatan dosanya juga memang terkait dengan orang lain. Kalau mencuri itu pasti kan barang orang lain, masa mencuri milik sendiri sih? Mencuri milik sendiri, ambil dari saku kanan, masukkan ke saku kiri. Mencuri. Tapi beda, itu namanya hukum had. Nah kalau yang kisos tadilahnya bahkan nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Artinya misalnya kalau si A memukul si B hingga hidungnya patah misalnya, ininya, maka dikisos dipukul lagi hidungnya hingga seperti yang dialami oleh korbannya. Nah, kalau itu tidak dijalani ketika di dunia, maka Allah akan menjalankannya di akhirat. Pasti beda, lebih berat, pasti jauh lebih berat kalau di akhirat. Sebetulnya kan beruntung sebetulnya kalau menjalani itunya hukuman-hukuman yang Allah tetapkan di dunia. Ya, lebih beruntungnya kalau menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Allah ketika di dunia. Hukum kisos kah, hukum had misalnya gitu ya, mau yang mana lah, mau hukum kisos, hukum had. Berarti dengan menjalani hukuman demikian yang ditetapkan oleh Allah itu, dia sudah membayar, mungkin disebutannya lah, dia sudah membayar kesalahannya, dia sudah menjalani hukumannya ketika di dunia. Berarti dosanya ketika di akhirat sudah nggak ada. Kalau yang berzina dirajam, ada pasti maut, pasti paeh dirajam, itulah mau sampai mati atau sekian kali. Emang dirajam tuh dilempar bolu, dirajam teh dilempar batu, Kalau pelakunya kan disebutnya ada zina muhson dan zina goer muhson. Kalau muhson itu yang pelakunya gitunya yang masih dalam status pernikahan atau pernah menikah. Ya masih dalam status pernikahan. Ya kalau perempuan pelakunya berarti masih punya suami. Kalau seorang laki-laki masih beristri atau pernah menikah. Artinya pelakunya duda sebutannya atau janda. Ada yang goer muhson, pelakunya belum pernah menikah. Kalau yang belum pernah menikah 100 kali.
Kalau yang muhson tadi yang apa memang dalam status pernikahan atau pernah menikah, nggak ada bilangannya. Sapaehna no eta mah. Sampai mati pokoknya di rajamnya. Tapi yang 100 kali juga baru 25 sudah tewas sih. Baru 25 kali juga sudah mati mungkin. Pelaksanaannya nih kalau ininya rajamnya dikubur setengah badan. Dikubur setengah badan sampai pinggang. Nah, kemudian dilempari dengan batu yang ya nu meujeul lah nu cekape lah pokoknya mah sekali meledog ge umur pokoknya mah ya mungkin dengan batu yang bisa terbawa dalam mungkin kita ini sebesar batu bata mungkin lah 100 kali kan baru bisa jadi baru 10 kali 20 kali juga sudah tewas. Tapi dengan menjalani demikian, nah ini dosa zinanya ini sudah apa namanya hukumannya gitu sudah dia jalani berarti. Nah kalau yang lolos ketika di dunia, tah eta mah nyuran berarti disebutnya teh nanti diampuni gak oleh Allah. Ya bisa jadi diampuni karena Allah mengatakannya Allah mau berfirman gitulah tentang dosa yang tidak terampuni itu musyrik yang terbawa mati. Ya, musyrik yang si pelakunya ini tidak sempat, tidak pernah bertobat. Itu tidak ada ampunan. Hanya itu sebetulnya. Selain itu ada kemungkinan. Nah sekarang ini penjelasan dari yang nomor 1 barusannya awalu ma yuqdo bainan nasi fid dima. Jadi sekali lagi ini judulnya babul kisos fil yaumal qiyamah. Nah ini memang khusus untuk dosa-dosa yang ketika di dunianya harus kisos mestinya dijalani. Tapi lolos gitu kan ketika di dunia lolos dikisos oleh Allah di akhirat. Nah penjelasannya sekarang nih dari Ibnu Hajar al-Asqalani ini ya. Yang pertama nih pada riwayat Muslim, di dalam riwayat Muslim dan Al-Ismaili. Hadis ini ya, di dalam riwayat Muslim dan riwayat Al-Ismaili hanya ada tambahan seperti ini bainan nasi yaumal qiyamah. Di sini tidak ada kata-kata yaumal qiyamah. Kalau di Sahih Bukhari-nya yang awwalu mayuqdo bainan nasi fid dima. Redaksi demikian. Kata-kata pada hari kiamat itu tidak ada nih. Nah yang dengan adanya tadinya pada di dalam riwayat Muslim itu ada, ternyata ini yang dimaksud awalu mayuqdo yang pertama kali diputuskan oleh Allah di antara sesama manusia itu adalah pembunuhan. Dima ini tentang pembunuhan. Nah pada riwayat Muslim dan Al-Ismaili ada kata tertulis gitu secara tekstualnya yaumal qiyamah. Ya, yang dimaksud di dalam hadis yang ini yang pertama kali artinya kan Allah kan yang memutuskan. Jadi di antara semua ini berartinya di antara semua kezoliman sebutannya, di antara semua kezoliman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang pertama kali diputuskan oleh Allah itu adalah pembunuhan. Karena yang tadi juga selain pembunuhan ya kan di dalam ayatnya kan tadi kan nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Nah kalau yang membunuh di dunianya tidak dikisos, nanti dikisos oleh Allah. Itu yang paling didahulukan oleh Allah. Yang pertama hanya diputuskan oleh Allah itu kezolimannya berupa pembunuhan. Nah kalau kezolimannya tadi misalnya memukuli orang misalnya mungkin sampai babak belur gitu lah. Ini berbuat zalimnya si A berbuat zalim kepada si B dipukuli sampai babak belur kan tidak sampai membunuh. Nah itu nanti berikutnya berarti yang pertama kali itu diputuskan oleh Allah tentang kezaliman seseorang terhadap yang lain itu adalah pembunuhan.
Ada yang ya banyak lah tadi makanya di dalam Al-Qur'an pun tadinya yang kisos itu bukan hanya untuk membunuh kan. Mata dengan mata, nah misalnya tadi lah gitunya ada orang yang misalnya memukul matanya sampai bengkak, ya maka kisosnya kan dipukul lagi bagian matanya sampai bengkak. Nah dari semua kezoliman yang dilakukan oleh manusia, apabila berarti ini kan ya, apabila ketika di dunianya tidak menjalani hukum kisos, maka Allah yang akan menjalankannya nanti di akhirat. Nah, seperti hukum had juga tadi sama, hukum had juga seseorang misalnya yang berzina, hukum hadnya itu adalah dirajam. Kalau di dunia dia tidak menjalani hukuman rajam, nanti oleh Allah akan dijalankan hukumannya di akhirat, dirajam. Beda pasti di sana sudah beda lagi. Yang di sana kan sudah berbedanya hukuman hukuman dari Allahnya. Tapi ini namanya sebutannya kisos karena dosa tersebut Allah tetapkan bahwa di dunianya hukumannya adalah hukuman kisos. Berarti nanti kalau lolos artinya tidak menjalani hukuman kisos di dunia, maka itu akan dijalankan oleh Allah di akhirat. Hukum had juga sama. Seseorang yang mencuri di dunia tidak dipotong tangan, nanti berarti hukum hadnya oleh Allah dijalankan di akhirat. Di sana dipotong tangan, bukan disiksik, ditumbah, dicincang, bukan hanya dipotong tangan, sudah beda. Tapi itu kan dosanya dosa yang itu, gitu. Kalau ketika di dunianya menjalani hukuman had, bebas berarti dari dosanya. Karena sudah dia, kita sebutannya dia sudah menjalani, dia sudah membayar kesalahannya, menjalani hukumannya dengan hukuman yang ditetapkan oleh Allah. Entah seperti, aduh ininya hadis ini kan di antara ini nih, di antara ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat itu kan ada beberapanya, di satu hadis ada 10 ciri hari sudah dekat, maksudnya sudah dekat hari kiamat. Di antaranya wayak surul haroj. Al harojnya ada kata al haroj. Nah, para sahabat juga tidak tahu apa al haroj. Mereka bertanya, apa itu al haroj Rasulullah? Pembunuhan. Ini justru artinya ini sebagai salah satunya, sebagai salah satu ciri telah dekatnya hari kiamat itu marak, kalau bahasa kitanya marak terjadinya pembunuhan. Artinya menjadi hal yang mudah, hal yang biasa gitulahnya hal tersebut, padahal itu kan kalau urutan dosa itu tingkat kedua di bawah musyrik itu membunuh, baik membunuh orang lain ataupun bunuh diri, samanya artinya menghilangkan nyawa. Padahal itu dosa peringkat terbesar kedua ilahnya. Yang satu kan yang peringkat pertama dosa terbesar itu adalah musyrik. Nah ini situasi ini pasti terjadi sebetulnya gitu ya. Artinya ngilu, kalau bahasanya ngilu atau ngerinya. Sementara kan hukum kisos dijalankan nggak? Kalau di ini berartinya kalau di negara katakannya di Arab Saudi lah, yang di sana kan ini hukum kisos dijalankan kan di sana. Benar gitu, justru kalau diberlakukan hukum kisos malah minim pembunuhan. Pembunuhan itu minim, artinya jarang sekali terjadi. Tapi di negara-negara yang tidak menjalankan hukum kisos, nah itu al-haraj itu akan muncul begitu mudah dengan kasus sepele lah gitu, dengan alasan sepele saja sampai bisa jadi membunuh. Dari semua bentuk kezoliman manusia terhadap orang lain yang paling berat itu adalah sampai membunuh. Ini apa namanya? Saya baca nih Ibnu Hajar al-Asqalani ini mengapa gitu ya. Di antara semua hukuman kisos
Di antara semua hukuman kisos yang pertama kali diperkarakan, diadili, diputuskan oleh Allah itu adalah al-fiddima, yaitu pembunuhan. Karena ya inilah kezaliman, puncaknya kezaliman seseorang terhadap orang lain sampai membunuh. Kalau hanya dicolok matanya gitu kan, tadi kan matanya, atau dicolok hidungnya gitu tah, di swab. Zolim tapi kamu buri lengan itu di swab. Dikisos kok aing tuh di swab eta nepi ka kitu. Nah itu kan yang puncaknya gitu kan, puncaknya kezaliman seseorang terhadap orang lain itu adalah membunuhnya. Kalau katakanlah dipukuli sampai babak belur kan tidak sampai mati kan, orang itu masih hidup. Nah kenapa membunuh ini yang pertama kali diperkarakan, diadili dan diputuskan oleh Allah? Ya itulah kezaliman terbesar seseorang terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, di catatan kedua, ada beberapa catatan nih di penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang pertama tadinya di dalam riwayat Muslim ada tambahan yaumal qiyamah. Ternyata Allah melakukan demikian, yaitu nanti itu maksudnya. Karena di riwayat Bukhari di sini tidak ada kata-kata yaumal qiyamah. Awalu mayuqdu bainan nasi fiddima. Yang pertama kali diputuskan di antara sesama manusia itu adalah itunya terkait dengan darah, maksudnya yaitu membunuh. Nah, yang dimaksud oleh hadis tersebut yaitu nanti pada hari kiamat. Yaitu kejadiannya allati waqa'at bainan nasi fid dunya. Nah, kejadiannya gitunya ketika di dunia yaitu seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Wal makna awalul qadaya al qada'u fid dima. Yang pertama kali diputuskan oleh Allah adalah terkait dengan pembunuhan. Kemudian catatan yang kedua, bagaimana dengan hadis awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu, itu sampai sama-sama pakai menggunakan kata awalu ma yuhasabu. Yang kalau ini awalu ma yukdo, kalau yang tadinya yang awalu ma yuhasabu. Nah, apa tidak bertentangan itu dua hadis tersebut? Yang pertama, dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-sholatu. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Sementara hadis ini menyebutkan yang pertama ditetapkan Allah ini bainan nas gitu, yaitu terkait di antara sesama manusia. Tapi masalahnya kan dua-duanya menggunakan kata awalu. Jadi yang mana dulu kalau begitu? Apa tidak bertentangan gitu ya antara dua hadis tersebut? La yu'aridu haza hadisu Abu Hurairah rafa'ahu anaitunya. Hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan melalui Abu Hurairah, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholatuhu. Ya, hadis ini ya hadis yang menerangkan demikian, yang sesungguhnya amal pertama yang pertama dihisab pada hari kiamat itu dari seorang hamba adalah sholatnya. Ya, hadis ini hadis apa namanya, rawahus sunan, ashabus sunan, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Nah, pada riwayat An-Nasai itunya, pada riwayat nah ini maknanya. Yang pertama diputuskan dengan berdasarkan hadis yang sekarang ininya, awalu mayuqdo bainan nas, itu terkait dengan sesama manusia.
ya terkait dengan sesama manusia, kezaliman lah makanya ini kan judulnya kisos. Kalau kisos itu pasti terkait dengan orang lain, kejahatan atau pelanggaran atau perbuatan dosa, itulahnya yang terkait dengan orang lain. Nah kalau sholat, seseorang tidak sholat misalnya, nggak ada kaitan dengan orang lain. Ya seseorang tidak sholat itu kan tidak ada kaitan dengan orang lainnya, anggaplah secara langsung. Beda dengan misalnya yang tadi membunuh, memukul orang lain, itu langsung ada kaitannya dengan sesama manusia. Nah kalau hadis yang awalu mayuhasabu bihil abdu yaumil qiyamah, ini fi ma yata'allaqu bi ibadatil khaliq, itu ibadah yang langsung kaitannya dengan Allah sebagai penciptanya. Nah, misalnya kalau ini dari semuanya yang dihisab itu adalah sholatnya. Misalnya ibadah saum, kalau seseorang tidak melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan, apa kaitannya dengan orang lain? Nggak ada. Ya seseorangnya tidak melaksanakan ibadah saum pada bulan Ramadan, ada pelanggaran nggak? Ada kejahatan nggak terkait dengan sesama manusia? Ini kalau tidak saum pada bulan Ramadan, ada pelanggaran, ada kejahatan, ada apa dosanya itu gitunya terkait dengan sesama manusia, dengan orang lain, ya kan enggak. Itu langsung dengan Allah. Nah maknanya ini menjadi demikian. Ibnu Hajar al-Asqalani ini mau di penjelasan. Kalau katakanlah dianggap bertentangan karena keduanya menggunakan awalu ma yukdo, satu lagi awalu ma yuhasabu. Yang pertama kali diputuskan perkaranya bainan naste, dosa-dosa yang terkait dengan sesama manusia adalah pembunuhan. Kalau yang ini yang pertama dihisab dari seluruhnya. Kalau yang ini, nah Ibnu Hajar al-Asqalani yang memberikan penjelasan bahwa yang terkait yang dimaksud dengan diputuskan pembunuhan itu perbuatan dosa yang terkait dengan orang lain. Nah, mencuri juga tadi sama, itu terkait dengan orang lain. Tapi kan mencuri mau urutan keberapa nanti diputuskannya oleh Allah. Yang pertama adalah membunuh, berartinya yang pertama adalah dosa membunuh. Nah, adapun tidak sholat, tidak saum, nggak ada kaitannya dengan orang lain. Nggak ada kaitan dengan orang lain itu artinya ini perbuatan dosa yang tidak ada kaitan dengan orang lain. Nah, kalau hadis yang itu maknanya adalah amal pertama yang dihisab yang terkait itunya dengan terkait dengan atau tentang ibadah seseorang langsung dengan Allah. Kalau membunuh itu dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Kalau sholat ini ada ya yang pertama dihisab ini ibadah langsung seseorang dengan Allah. Kemudian yang ketiga nih catatannya, pada riwayat An-Nasa'i ya ternyata ada yang kedua yang barusan itu ada dalam satu redaksi hadis. Ya pada riwayat An-Nasa'i-nya dua hal yang barusan, yaitu awalu ma yuqdo, awalu ma yuhasabu, itu ada dalam satu redaksi hadis. Pada riwayat An-Nasa'i, hadisnya diriwayatkan melalui Ibnu Mas'ud. Nah, redaksi hadisnya demikian. Awalu ma yuhasabul abdu alaihi sholatuhu. Lanjutan redaksinya, wa awalu ma yuqdo bainan nasi fid dima. Ini malah ada dalam satu redaksi hadis artinya ya. Makanya itu apa bedanya antara keduanya ini? Kalau yang awalu mayuhasabu bihil amlu yaumal qiyamati sholatuhu itu untuk pelanggaran.
Nah, itu untuk pelanggaran yang terkait langsung antara seseorang dengan Allah tanpa ada kaitan dengan sesama manusia. Ya, itu untuk dosanya, untuk dosa, untuk amal lah modernnya yang sholat diperiksa karena yang pertama kali diperiksa adalah sholatnya. Anggaplah kalau yang tidak sholat berdosa, membunuh juga berdosa. Kalau tidak sholat itu perbuatan dosa yang langsung kaitannya dengan Allah tanpa ada kaitan dengan sesama manusia. Kalau yang ada kaitannya dengan sesama manusia, yang pertama dihisab adalah membunuh. Kalau tidak ada, nah berarti barulah itunya diurut, anggaplah barulah yang lainnya, dosa apa saja yang dilakukannya yang ada kaitannya atau yang terkait dengan sesama manusia. Misalnya mencuri, tidak membunuh tapi mencuri, ada kaitannya dengan sesama manusia. Atau nu ieu teh gibah kan ngomongkeun baturnya. Nah, matak mendingan ngomongin hileud bulu lah moal aya. Mendingan ngomongin alpukat lah dibandingkan jeung ngomongin batur mah. Ngomongin alpukat mal protes. Alpukat mal nuntut deh. Itu sama, pokoknya perbuatan dosa yang ada kaitannya dengan sesama manusia. Ya gibah, hasud misalnya itu ada kaitannya dengan orang lain. Kalau sholat nggak ada, tidak saum, ya itu dosanya sendiri saja, nggak ada kaitan dengan sesama manusia. Nah, ini dengan hadis ini ya ternyata ada di satu redaksi Rasulullah menyabdakan dua-duanya sekaligus di dalam hadis ini riwayat An-Nasa'i. Awalu ma yuhasabu bihil abdu alaihi salatuhu wa awalu ma yuqdu bainan nasi fid dima. Ini tadi tanya berarti benar gitulahnya benar gitu, jangan apa namanya ya, jangan sampai ada ya sebutnya menyakiti, mungkinnya menyakiti, menzalimi itu orang lain. Di sini selamat, di sana dikisos. Nah, bahkan bentuk kisosnya nanti ada di hadis yang kedua. Di hadis yang kedua gitu ya, bentuk kisosnya seperti apa? Bisa sampai bangkrut. Nah, mungkin pernah mendengar hadis ini tentang muflis. Rasulullah nanti itu dari hadis yang kedua isinya penjelasan yang ini. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, hal tadruna mal muflis? Kalian tahu nggak orang yang bangkrut habis segala-galanya? Para sahabat menjawab, yang muflis itu yang ya habislah seluruh harta dan keluarganya. Kehilangan artinya habis itu seluruh. Seperti kejadian tsunami itu di Aceh dulunya kan ada yang satu keluarganya habis semuanya, yang tinggal hanya satu orang. Kemudian seluruh kekayaannya juga habis, tinggal tanah juga kan sudah tidak jelas batasnya. Tanah juga hilang batasnya. Anggaplah itu kejadian. Nah, para sahabat menjawab demikian. Apakah kalian tahu yang disebut seseorang yang bangkrut itu yang seperti apa? Para sahabat menjawab, itu yang kehilangan seluruh hartanya, kehilangan seluruh keluarganya. Ternyata bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Nah, yang kena oleh kisos di akhirat bisa sampai bangkrut. Semua yang dimilikinya itu diambil oleh Allah. Semua yang dimiliki itu di akhirat mah pahala berarti. Semua pahala katakanlah yang dia miliki, yang dia kumpulkan gitu dengan beramal soleh di dunia habis nanti untuk membayar kezoliman yang dilakukannya. Nah, bahkan kalau tidak cukup dosa orang, berarti dosa yang dizoliminya itu oleh Allah ditanggung, dipindahkan. Hadis eta hadis eta teh saya dizolimi. Kitu kieu teh langsung we eta teh klaim teh kitu. Saya dizolimi
biarlah nanti dosa saya akan oleh Allah itu akan dipindahkan kepada orang itu. Geuleuh teh komo di kalangan selebritis nukar itu saya dizolimi. Seperti kasus yang lagi ini itulah pokoknya eta merasa dizolimi lah naon atau dizolimi lah. Nah, kemudian yang catatan ketiga sinya barusannya ternyata keduanya itu ada di dalam satu lafaz hadis, satu redaksi hadis. Itu hadis riwayat An-Nasai. Kemudian catatan keempat, tadinya yang ternyata Al-Haraj itu salah satu ciri sudah dekatnya hari kiamat itu adalah Al-Haraj ya. Marak bahasa kitanya, marak terjadinya pembunuhan. Artinya sangat mudah nanti orang membunuh hanya dengan alasan sepele, hanya dengan alasan kecil saja sampai kepada membunuh. Rasanya ini kan sudah terjadi sekarang, bahkan sudah lama sebetulnya, bukan baru-baru ini. Hanya yang dengan demikian saja. Nah, padahal kan kalau kita lihat ininya menurut penjelasan di sini dan lagi kan itu terjadi itu di mana di satu negara atau apalah namanya yang di sana tidak diberlakukan hukum qisas. Rugi berarti sebetulnya. Rugi itu dalam arti kalau menjalani hukuman qisas kan ya sudah, kesalahannya sudah dibayar, hukumannya sudah dijalani, berarti dosa kezalimannya ini berarti sudah bersih karena sudah menjalani hukumannya. Nah, kalau hal itu tidak dijalankan di dunia, nah ini nanti dikisos oleh Allah di akhirat karena memang hukuman untuk pelanggaran seperti itu adalah kisos. Tentu kan lebih berat, jauh lebih berat lah tentunya menjalani kisos di dunia dengan kisos di akhirat. Jauh lebih berat di akhirat, bukan jauh lebih berat lagi, tidak bisa dibandingkan lah pokoknya. Gak bisa dibandingkan hukuman Allah di dunia kisos seperti apa, paling dipukul lagi kan ya, kalau yang memukul kan dipukul lagi. Nah, nanti di akhirat di kisosnya seperti apa oleh Allah, bukan hanya dipukul lagi, apalagi membunuh, masa di akhirat dibunuh lagi nanti. Kemauat ke di akhirat itu. Kemudian catatan berikutnya nih, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari nih ya, Ali bin Abu Thalib itu kan salah seorang yang masuk surga tanpa hisab ya. Ali bin Abu Thalib itu kan masuk salah satu itu 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ini ada yang demikian nih, kita perhatikan nih ya. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam bab tentang perang. Memang kejadiannya waktu perang ini nih. Kitabul Maghazi gitunya di dalam Sahih Bukhari tentang peperangan lah. Judulnya atau judul babnya Qatlu Abi Jahlin. Judul nama terbunuhnya Abu Jahal. Ayah khusus pembahasanana. Hadisnya seperti ini nih. Terjemahnya saja nih biar nggak ini terlalu panjang. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Ana amalu mayyajsu baina yaday Rahman. Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Ar-Rahman, di hadapan Allah pada hari kiamat. Qais bin Ubaid berkata, jadi ini kalimat demikian ya hadis ini nih ya. Belok dulu gitu ya, bukan langsung menerangkan kata-kata Ali bin Abu Thalib. Qais bin Ubaid berkata, telah turun ayat tentang mereka, yaitu surat Al-Hajj ayat 19.
telah turun ayat tentang mereka. Inilah dua golongan, yaitu mukmin dan kafir yang berselisih. Mereka saling berselisih mengenai Tuhan mereka, yaitu ayat 19. Mereka adalah orang yang berperang tanding pada perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidillah atau Abu Ubaidillah bin Al-Haris. 3 orang nih, Hamzah, Ali bin Abu Thalib, kemudian Ubaidah atau Abu Ubaidah bin Al-Haris, menghadapi Syaibah bin Robi'ah, Utbah bin Robi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Ini 3 orang lawan 3 orang, Hamzah, Ali, dan Abu Ubaidah atau Abu Ubaidahnya dari pihak kaum muslimin. Kemudian dari pihak musuhnya, dari pihak orang kafir, 3 orang, yaitu Syaiban bin Robi'ah, Utbah bin Robi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Nah ini ya tradisi, mungkinnya masuknya tradisi. Kalau perang itu diawali dengan seperti ini, duel 1 lawan 1 dulu sebagai tanda jadi perangnya. Sapaehna Ali bin Abu Thalib biasanya. Ali koing Bima teh gayam koing nu kieu. Ali bin Abu Thalib, Ibnu Umar pernah 3 orangnya lawan 3 orang tadi. Jadi tanda mulainya berperang itu adalah berhadapan dulu 1 lawan 1 sampai mati mereka. Makanya Ali di sininya mengatakan yang apa tadi di awalnya, Ali bin Abu Thalibnya mengatakan, yang pertama kali berlutut aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Kenapa? Itu karena Ali bin Abi Thalib pernah kan membunuh, namanya juga ini menghilangkan nyawa biar bagaimanapun. Ini dalam situasi perangnya. Kalau perang kemudian kan ya ada namanya perang mah kill or gitu. Namanya perang membunuh atau terbunuh. Ya itulah yang namanya perang. Para sahabat yang terbunuh banyak, bagi mereka kan mati syahid. Mereka juga kemudian mereka juga membunuh musuh, tapi mereka membunuh musuh di sini justru diberi pahala oleh Allah, bukan dikisos. Nah ini yang ini nih yang hadis tentang ini. Kalau Imam Bukhari memasukkannya dalam Kitabul Janaiz dan pembahasan jenazah. Hadis yang ini yang menerangkan tentang Qabil membunuh Habil. Ini juga tentang jariyah dosa. Kalau amal jariyah gitunya, amal itu kan ada amal yang baik, ada amal yang buruk. Untuk amal soleh ada yang menjadi jariyah. Untuk dosa juga ada yang menjadi jariyah. Kalau untuk amal soleh misalnya ya, seseorang melakukan amal soleh, kemudian banyak yang mengikuti. Kemudian banyak yang mengikuti, bahkan orangnya ini sudah lama nggak ada. Seperti para sahabat. Seperti para sahabat, kita ini kan dapat ilmu tentang Islam, bisa beramal soleh berdasarkan ajaran Islam. Ada jasa sahabat nggak? Para sahabat itu lah mereka jariyah pahalanya entah sudah sebanyak apa gitunya. Ya sudah sebanyak apa gitunya mereka itu mendapatkan jariyah itu artinya kan pahalanya terus saja masuk ke rekening. Ada orang lain yang melakukan kebagian pahalanya. Ada lagi yang melakukan kebagian pahalanya. Tabungan pahalanya terus saja. Itulah jariyah dari suatu amal soleh gitunya.
dari suatu amal soleh. Kapanpun artinya apabila ada yang beramal soleh, misalnya ini ya, apabila ada yang beramal soleh, di mana amal soleh itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah kebagian terus. Itu kan yang disebut jariah pahalanya. Jariah dosa juga sama. Nah, apalagi ini jariah dosa yang ini. Contohnya kasusnya. Yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini adalah Qabil membunuh Habil. Dan Rasulullah menyebutkan Qabil akan terus kebagian dosanya apabila di muka bumi ini terjadi pembunuhan yang bukan pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah, oleh syariat agama Allah. Kalau dalam perang kan dibenarkan. Atau algojo yang menjalankan hukuman. Gantung euy sia teh. Algojo na teh diberi pahala. Ngan dia jadi algojo kudu cerdas atuh. Ulah ke ditanya teh, "Woi geus saya Pak." Wah, geus ada digantung teh, saya Pak. Ini jelema ada janggung gantung-gantung penek atau ngegapuy berarti. Tepae-pae. Siap udah teuing. Neangan atuh penek ya. Nah, algojo yang menjalankan ketika ya di Arab Saudi ini karena di sana kan diberlakukan syariat Islamnya, ada algojo yang suka ininya ya kerjaannya ya memenggal kepala orang. Di sananya ya kebetulan saya juga sudah melihat di Jeddah, kota Jeddah itu ada tempat pelaksanaan hukuman pancung, dipenggal kepalanya itu ada. Di dekat sebuah masjid lah, di sana ada satu tempat yang di atasnya ini dipakai lantai keramik putih, itunya kotak. Di keempat sudutnya ini ada tiang, ya di atasnya ada atap lah gitu. Hanya demikian gitunya, ini ada satu tempat lantainya lantai keramik, di empat sudutnya ini tiang, kemudian atap. Jadi terbuka gitu tempatnya. Nah, itu tempat menjalankan hukum qisas. Ya, apabila ada putusan itu dari pengadilan, ada ada yang qisas penggal diri di sebut itu. Nah, kalau ada putusan pengadilan yang demikian, nah tempat pelaksanaannya di sana. Kemudian juga ada di Mekah itu pasar qisas. Biasanya di pasar qisas itu pelaksanaannya hari Senin itu diumumkan secara luas, tidak boleh pelaksanaannya itu sembunyi-sembunyi, bukan. Seperti diri kita kalau menjalani hukuman mati ditembak kan di tempat tersembunyi. Kalau di sana di tempat terbuka dan diumumkan, banyak nantinya ketika pelaksanaan itu banyak orang yang melihat hukuman Allah itu dilaksanakan. Nah, itu bukan barangkali itunya memang maksud Allah demikian. Preventif sebutannya. Maka orang akan berpikir berkali-kali untuk melakukan kesalahan yang sama karena mereka melihat hukumannya seperti apa. Eta mana nu tadi teh lakum fil qisasi hayatun, bagi kalian pada hukum qisas itu justru ada kehidupan. Artinya orang lain akan berpikir berkali-kali untuk melaksanakan kejahatan yang sama. Jadi minim dah perbuatan dosa yang demikian. Nah, itu tadi contohnya Rasulullah menyabdakan itu pertama kali, yang pertama melakukan pembunuhan di muka bumi ini adalah Qabil membunuh Habil, dan Qabil ini akan terus kebagian dosanya. Artinya apa yang dilakukannya itu ada yang mengikuti. Ya, apa yang dilakukannya itu ada yang mengikuti, maka Qabil akan terus saja ada dosa yang masuk.
ke dalam ini tabungan gitu, tabungan dosanya. Apabila ada yang melakukan pembunuhan bukan pembunuhan yang dibenarkan oleh Allah. Nah kalau ini Ali bin Abu Thalibnya, padahal Ali bin Abu Thalib itu kan dikenalnya sebagai seorang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Ali bin Abu Thalib nih, dia yang mengatakan seperti ini. Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian. Ya, aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah yang Maha Pengasih. Hanya sampai di untuk berperkara pada hari kiamat. Ini kata Ali bin Abi Thalib sampai di sana nih. Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah yang Maha Pengasih untuk berperkara pada hari kiamat. Ternyata yang dimaksud oleh Ali bin Abu Thalib itu adalah ya ini nih, menurut Qais bin Ubad, yaitu mereka adalah orang-orang yang berperang tanding berhadapan satu lawan satu dari pihak kaum musliminnya Hamzah, Ali bin Abu Thalib, Ubaidah atau Abu Ubaidah bin Al-Haris. Tiga orang ini menghadapi ini dari pihak kafirnya, pihak musuhnya Syaibah bin Robi'ah, Utbah bin Robi'ah dan Al-Walid bin Utbah. Ya, mereka kalau di luar perang masa Ali bin Abi Thalib membunuh, masa Ali bin Abi Thalib melakukan perbuatan dosa yang demikiannya, membunuh terlalu besar untuk seorang Ali bin Abi Thalib lah gitunya yang dikenal itu sebagai salah seorang yang masuk surga tanpa hisab, masa punya dosa membunuh. Nah berarti ini kan iya gitu, membunuh. Ali bin Abi Thalib ini membunuh karena ini dalam perang. Tadi pokoknya mah dalam perang mah kill or be killed deh, pokoknya mah membunuh atau dibunuh. Kalau dalam perang kan ini atas nama syariat, ketetapan agama Allah. Yang terbunuh mati syahid keutamaannya luar biasa. Yang membunuh pun diberi pahala karena kan dia melakukan sesuatu kan. Ya dia kan melakukan sesuatu kan, ya berperang mah sudah melakukan sesuatu, ya berperang sampai membunuh, pahalanya juga besar. Bukannya dikisos kalau Ali bin Abi Thalib malah jadi orang yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan seperti ininya di dalam hadis ini, akulah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah. Nah, ternyata kan bukan andai itu berperkaranya juga bukan mau dikisos Ali bin Abi Thalib, malah dengan apa yang dilakukannya itu masuk surga tanpa hisab, karena melakukan demikiannya itu kan itulah menegakkan, membela gitunya, menegakkan agama Islam. Kemudian yang berikutnya nih catatannya. Di dalam sebuah hadis yang cukup panjang ya, di sini hadisnya riwayat siapa nih, Al-Haisami dari Abu Hurairah, awalu mayuqdo bainan nasi fid dima. Nah, di dalam riwayat yang lainnya masih ada lanjutannya ternyata nih. Wa ya'ti kullu qatilin qad hamila ra'sahu fayaqulu ya rabbi sal haza fima qatalani. Alah. Seperti ini hadisnya nih. Yang pertama ditetapkan di awalnya samanya dengan yang ada di Bukhari nih. Yang pertama diputuskan di antara sesama manusia adalah tentang pembunuhan. Lanjutan redaksinya nih kalau di dalam riwayat yang ini. Wa ya'ti kullu qatilin, setiap yang terbunuh, yang dibunuh akan datang qad humila ra'sahu, sambil menenteng kepalanya. Tapi hirupnya kan ada di akhirat. Orang yang dibunuh nih ya, dia datang menenteng kepalanya, membawa kepalanya dipegang gitu. Dia akan datang itu membawa kepalanya, fayaqulu, kemudian dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sal haza,
tanyalah orang ini, fima qatalani, mengapa dia membunuhku. Inilah diantaranya nih ada hadis yang redaksinya seperti ini. Ini diawali dengan kata-kata yang sama. Yang pertama, kalau diputuskan di antara dosa, artinya di antara yang pertama diputuskan tentang dosa yang terkait dengan sesama manusia adalah pembunuhan. Nah, lanjutan redaksinya di hadis ini adalah setiap yang dibunuh itu akan datang pada hari kiamat dengan menenteng kepalanya, kemudian mengatakan, wahai Tuhanku, tanyalah orang itu kenapa dia membunuhku. Kemudian satu lagi nih hadisnya. Yang barusan An-Nasai bukan Al-Haisami. Sekarang nih yang Al-Haisami, yang barusan itu riwayat An-Nasai-nya yang barusan yang menenteng kepalanya itu riwayat An-Nasai. Sekarang ini yang riwayat Al-Haisami, redaksinya seperti ini. Hadisnya diriwayatkan melalui Ibnu Abbasnya Rasulullah bersabda, ya'til maktulu mu'allikon ra'sahu bi ihdayadaihi mulabbiban qatilahu biyadihil ukhra tashkhabu audajuhu daman hatta yaqifa baina yadayillah. Pada hari kiamat berarti nantinya orang yang dibunuh akan datang pada hari kiamat tadi sama nih ini hadisnya, menenteng kepalanya dengan sebelah tangannya, dengan salah satu tangannya, sambil menyeret orang yang membunuhnya dengan tangan yang lain. Pada hari kiamatnya orang yang dibunuh akan menenteng kepalanya dengan sebelah tangannya sambil menyeret orang yang membunuhnya dengan tangan yang lain. Tashkhabu audajuhu daman, di mana lehernya itu terus mengalirkan darah. Ya, lehernya itu terus mengalirkan darah hatta yaqifa baina yadayillah, hingga keduanya itu berhenti tepat di hadapan Allah. Ini yang dibunuh menenteng kepalanya sendiri sambil menyeret orang yang membunuhnya. Dalam keadaan tadinya ini lehernya itu terus mengeluarkan darah, kemudian hingga mereka atau keduanya ini berhenti persis di hadapan Allah. Nah, kalau di hadis sebelumnya tadi riwayat An-Nasai, yang dibunuh ini mengatakan kepada Allah, wahai Tuhanku, tanyalah orang ini kenapa dia membunuhku. Kemudian satu lagi nih. Kalau riwayat-riwayat tambahan mungkin lahnya riwayat-riwayat tambahan yang ada di dalam yang ada di sini di dalam kitab Fathul Bari ini. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani memasukkan beberapa hadis barusan. Nah, sekarang catatan berikutnya, ya, adapun pelaksanaan kisosnya, nah itu nanti di dalam hadis yang kedua. Ya, hadis yang kedua nantinya pelaksanaan kisosnya seperti apa gitu yang nanti Allah yang disebut Allah akan menjalankan hukuman kisos bagi orang, berarti kan bagi orang yang ketika di dunia melakukan perbuatan dosa yang mestinya dihukum kisos tapi lolos, di dunianya tidak menjalani hukuman kisos. Ya, seperti misalnya kalau di kita kan ya memang pemerintah di kita kan tidak memberlakukan hukum Islam kan. Ya, pemerintah di kita di sini kan tidak memberlakukan hukum Islam. Kalau di kita ini kan dosa apapun, kejahatan apapun penjara hukumannya. Yang membunuh di penjara, koruptor di penjara. Ini di kita di negeri ini ya, misalnya yang terkait dengan narkoba, semuanya itu di penjara di kita ini. Berarti kan di sini tidak ada hukum kisos, tidak diberlakukan, tidak dijalankan hukum kisos, tidak dijalankan hukum had. Rugi kan sebetulnya si pelakunya. Rugi dua kali. Di sini dihukum oleh manusia dengan hukuman yang dibuat oleh manusia, sementara hukuman dari Allahnya tidak dia dapatkan. Maka
nanti oleh Allah akan ditimpakan di akhirat. Rugi 2 kali sebetulnya. Bagi orang yang memang kena gitulahnya, bagi orang yang kena gitu seharusnya, apakah dia menjalani hukuman kisos, menjalani hukuman had, atau memang secara keseluruhan dia tidak menjalani hukuman berdasarkan pengadilan Islam, berdasarkan syariat dan aturan Islam. Rugi berarti di dunianya dihukum bahkan sampai mati di penjara. Banyak kan yang demikiannya, yang sampai matilah di penjara. Di mata Allah dia belum membayar, belum menjalani hukumannya, karena hukuman yang berhak menghukum itu Allah. Ya pengadilan Islam kan, makanya menjalankan hukumannya adalah hukuman di dalam syariat Islam. Hakim ini hanya menjalankan hukuman dari Allah, bukan hakim yang menghukum. Allah lah yang menghukumnya melalui perpanjangan tangannya pengadilan dan hakim lahnya yang ada di pengadilan dunia, bukan manusia yang menghukumnya Allah. Ternyata kan hukuman dari Allah tidak dipakai, tidak dijalankan, manusia membuat aturan hukum sendiri yang ternyata semua kejahatan itu dihukum dengan cara masuk penjara. Kasihan sebetulnya kan, karena dosanya tidak hilang, dosanya tidak bersih. Bahwa eta ke sebuah kezaliman nih, eta ke dikisos nih, eta ke sebuah kezaliman nih karena membuat manusia tidak menjalani hukuman Allah, itu tidak mendapatkan, dah sebutnya nu adil hukuman dari Allah kan, yang adil yang benar itu hukum dari Allah. Nah manusia tidak mendapatkan hal itu karena pengadilannya tidak memperlakukan hukum Islam. Zalim nggak? Kezaliman ternyata banyak ragamnya. Lanjutkan lagi sedikit lagi nih catatan untuk hadis nomor 1 nya, untuk hadis nomor 1 ini. Nah adapun kaifiatnya bagaimana Allah memutuskan kisos, nah itu nanti di hadis yang kedua. Kemudian catatan berikutnya, Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas, ya semoga Allah meridhoi keduanya. Nabi SAW bersabda, nahnu akhirul umami wa awalu mayuhasabu yaumal qiyamah. Alah ini ya, nahnu akhirul umami wa awalu mayuhasabu yaumal qiyamah. Kita ini umat yang hidup sebagai generasi terakhir. Kita ini adalah umatnya yang hidup di akhir zaman lah gitu, atau sebagai generasi terakhir manusia nih. Kita ini ya, mungkin itulah sebutannya yang lebih pas mungkin terjemahnya nih ya. Kita ini adalah generasi terakhir manusia, tapi awalu ma yuhasabu yaumul qiyamah. Di akhirat nanti kita ini adalah yang pertama dihisab dibandingkan dengan kaum-kaum yang lainnya. Jadi yang kaum pertama, generasi manusia pertama yang dihisab di akhirat itu bukan dari Nabi Adam urutannya. Jadi ininya Rasulullah SAW menyabdakan demikian, kita ini generasi terakhir manusia, di dunianya hidup sebagai generasi terakhir, tapi di akhiratnya yang paling dulu, yang pertama dihisab. Entah urutannya jadi terbalik mungkinnya, jadi yang terakhir dihisab itu adalah ya generasi Nabi Adam. Entah memang demikian. Di sini hadisnya hanya sampai di sini nih ya. Kita ini generasi manusia terakhir yang hidup di dunia, tapi menjadi generasi atau generasi manusia atau kelompok manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Nah sekarang kesimpulan sedikit nih, ada sedikit kesimpulan, ada beberapa kesimpulan yang dimunculkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya dari hadis ini. Yang pertama, azmu amriddam, artinya urusan darah sih sebutnya secara bahasa nama. Urusan darah itu adalah urusan besar. Ya yang terbesar urusan darah itu adalah sampai membunuhnya meskipun tidak berdarah. Ada yang membunuh tanpa berdarah,
Ada pakai tenaga dalam. Pakai tenaga dalam disentuh juga enggak, tahu-tahu goprak joprak keheap. Tuh tegetihan. Tapi kan lukanya luka dalam. Ada yang diracun kan tidak mengeluarkan darah. Jadi di sini kan bukan soal ada darah yang keluar atau tidak. Membunuh ini nih kezoliman yang pertama kali dihisab kezoliman yang pertama kali dihisab dan dihukum kisos di akhirat itu adalah membunuh. Masalahnya jadi luar itulah yang lebih ringan dari itu, artinya yang tidak sampai membunuh. Nah, yang pertama nih azmu amridam, urusan besar gitu. Kalau sampai kepada ya di sini disebutnya urusan darah, hanya urusan membunuh. Fa innal bada'ata innama takunu bil ahami. Kenapa ini yang awalu, kan ada kata awalu. Kalau yang tadi kan ada di satu hadis kan ada yang dua-duanya disebutnya di satu redaksi hadis awalu mayukdo, ada lagi yang awalu mayuhasabu bihil amru yaumil qiyamah. Nah, fa innal bada'ata innama takunu bil ahami. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya, itu berarti yang terpenting. Dimulainya berarti Allah itu menghisab dimulai dengan hal terpenting, hal terbesar. Bil ahami teh hal terpenting gitu, hal terbesar. Kalau terkait dengan pembunuhan berarti hal terpentingnya itu adalah melindungi kehidupan justru. Malah disebutnya teh bertahan hidup. Mempertahankan hidup itu kan wajib. Ya, mempertahankan hidup artinya harus dengan usaha sampai seperti ini nih. Wajibnya artinya mempertahankan hidup. Ini malah kalau membunuh kan menghentikan hidup seseorang. Semestinya hidup ini kan dipertahankan gitu, diperjuangkan. Kalau dalam ilmu usul fikih nih kan contoh darurat nih, yang disebut darurat itu seperti apa? Contohnya situasi darurat itu seperti apa? Contohnya seperti ini nih. Apabila di suatu tempat tidak ada, ini contohnya ya untuk menggambarkan sebut darurat jangan mudah mengatakan kumaha itu udah darurat. Ya kumaha itu udah darurat. Ini biasa gampang-gampang tuh nyebut situasi darurat. Ini contoh darurat seperti ini. Apabila seseorang berada di satu tempat yang tidak ada makanan apapun kecuali daging babi. Daging babi kan haram ya. Dimakan jangan. Kalau dimakan itu makanan yang haram, tidak dimakan dia mati. Ya karena tidak ada makanan artinya ya matilah kalau tidak makan. Maka boleh, bukan jadi halal, boleh memakan hanya untuk sekedar tak mempertahankan hidup tong dibekal. Seperlunya untuk saat itu saja, untuk sekedar mempertahankan hidup. Artinya kan teta wajib dijaga, dilindungi, diperjuangkan, bahkan sampai kepada kalau situasi yang contoh barusannya memakan yang sebetulnya itu haram, muncullah kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Situasi darurat itu membolehkan, bukan menghalalkan. Jadi waktu memakannya itu jangan merasa itu halal, tetap saja dia merasa ini haram, tapi nah itulah yang namanya darurat. Itu untuknya saya ingat contoh itu wajib ternyata menjaga, mempertahankan, melindungi kehidupan baik dirinya ataupun sesama manusia. Ini malah dibunuh, terlalu berarti. Pantasnya kalau Allah memasukkan ini yang terbesar masalahnya.
perbuatan dosa seseorang ya yang terkait dengan sesama orang lain adalah membunuh. Nah, kalau amal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Oh, ini berarti yang terpenting. Ini urusan terbesar manusia, berarti yang pertama dihisab adalah urusan salatnya. Ya demikian nih Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menyimpulkan fa innal bada'ata innama takunu bil ahami. Nah, di sini Allah memulainya dengan perkara yang paling penting, yang paling besar urusannya. Kemudian yang berikutnya wazanbu ya'zumu bihasbi azbil mafsadati. Ukuran besar kecilnya dosa itu diukur dengan besar kecilnya kerusakan. Kalau yang ini al fitnatu asyaddu minal qatli, itu ayatnya, itu ayat ada yang asyaddu, ada yang akbaru tuh di dalam Al-Qur'an ada kalimat tersebut ada dua. Ada asyaddu mau lebih berat, berarti akbaru mau lebih besar. Al fitnatu asyaddu minal qatli, itu padahal pembunuhan. Fitnah itu lebih besar, berarti lebih berat daripada al-qatlu pembunuhan. Eta sok dibaca dipakai ada tadi mah ya teh sabungkus telah bakeneh ya tinggal hiji deui kusaha ya kumanehnya. Oh sok gitu al fitnatu asyadu. Urusan udun sabatang wae make ayat eta. Macakeun ayat eta. Mohon mitnah. Tong sagonana al fitnatu asyadu minal qatli. Piragi urusan udun sabatang leungit 2 batang. Ninyu kopi anyar keneh asang kakaranjieun kopi teh geus eueuh deui. Pedah we aya saha di dinya. Moal nengan jeung kitu teu kadeuleu cik urang Sunda mah sebutna teh artinya enggak akan menyalahkan siapa-siapa nya maneh nu aya di dieu. Pan nu disebut kitu. Oh nu tong kitu fitnah teu sampe teu nginum. Fitnah teh al fitnah tu asyadu minal qatli. Apira ge urusan lapak IPA sagelas naon dirieu. Bukan al fitnah tu asyadu minal qatli. Ini merusak agama. Itu lebih berat, lebih kejam sebetulnya, lebih sadis daripada membunuh satu orang, merusak agama yang rusak berapa generasi ke depan. Merusak agamanya itu merusak agama ini akan merusak banyak orang hidup tanpa agama pasti rusak. Eta tu al fitnatu teh lain urusan udud tertuduh nu tawadu aduh nu tawadu mah jadi tertuduh wae atuh da kumaha tawadu tara mawa udud aing geus nuduh ka saha kenut tawadu leungit teh rokok aduh dina sadala sabola bakeneh teh dieu beak. Kemudian damul baniyatil insaniyati ghayatun fi dzalika. Nah inilah kalau ini menghentikan keturunan sebetulnya jadinya membunuh teh menghentikan keturunan, karena kalau andai katakanlah orang ini tidak dibunuh, orang ini kan nantinya bisa berketurunan. Ternyata menghentikan keturunan manusia itu urusan besar, itu sangat besar di mata Allah. Nah sampai yang inilah hadis ininya yang pertama diputuskan oleh Allah pada hari kiamat adalah pembunuhan. Taslah baru hadis nomor 1-nya, nanti di hadis yang kedua dan ketiga sihnya bagaimana pelaksanaannya yang dimaksud dengan kisos di akhirat. Jauh lebih berat sebetulnya dibandingkan dengan kisos yang Allah berlakukan di dunia. Nah nantilahnya nggak akan keburu nih kalau sekarang nih hadis nomor 2 dan nomor 3-nya seluruhnya ada 3 nih dalam bab ini. Babul kisos yaumal qiyamah.